Selamat datang di Scary List to Tell You in the Night, episode kedua. Hai semuanya, kembali lagi dengan kami, yaitu saya Arik. Saya Aldi. Di episode kali ini kami berdua akan membahas sebuah kasus yang terjadi di UK, yaitu Hattersley pada tahun 1996 ya, Fer? Ya, betul. Jadi kasus ini mengenai tentang kekerasan yang dialami oleh seorang perempuan yang dilakukan oleh pacarnya. Ya, dilakukan oleh pacarnya. Jadi kejadian ini bermula itu pada tanggal 16 April 1996. Nah, Jadi ada seorang pria bernama James Peterson Smith. Dia datang ke kantor polisi dan mengatakan bahwa dia tidak sengaja membunuh pacarnya, yaitu bernama Kelly Anna Bates. Dalam kesaksiannya dia berterus terang kepada polisi bahwa dia tidak sengaja menenggelamkan wajah pacarnya di dalam bak mandi karena ada keributan kecil antara mereka berdua. terbawa emosi akhirnya. Ya, dalam hubungan pacaran ini kan wajar lah ya. Terus sampai akhirnya pihak berwajib datang dan akhirnya mereka mengetahui fakta yang sebenarnya itu terungkaplah di sana. Jadi kasus ini tuh si korbannya yaitu bernama Kelly Anna Bates. Kelly Anna Bates. Dia tuh bertemu dengan James Peterson Smith ketika berumur 14 tahun. Jadi gini, si Kelly ini tuh dikenal sebagai anak yang tomboy. Jadi dia juga di usianya 14 tahun dia emang udah terbiasa bersosialisasi dengan orang-orang yang lebih tua dari dia. Dan dia juga memiliki rasa suka terhadap orang yang lebih tua daripada dia. Bahkan yang usianya jauh. Usianya lebih jauh dari dia ya normal sih kayak gitu, ada orang seperti itu. Dan dia juga Kelly ini seorang babysitter. Nah, dia itu ketika dia sedang menjaga seorang anak, dia itu bertemu dengan James Peter Smith. Ya. Yang mana James Peter Smith ini seorang duda lah seperti dia kan memang udah bercerai waktu itu berumur 46 tahun. Sedangkan Kelly masih 14 tahun. Lu bayangin beda berapa dia tahun punya sangat jauh ya umurnya. 36 lah, 36, 32 ya kan. Nah, si James ini dia tuh ternyata pernah punya histori telah diceraikan. Jadi dia tuh sebelumnya pernah menikah dengan seorang wanita berumur 20 tahun. Namun ternyata dia diceraikan karena si James ini suka melakukan kekerasan terhadap istrinya. Jadi awalnya tuh dia tuh mungkin kekerasan cuma sekedar kayak menjiwit. Nah, cuma makin lama dia malah melakukan tindakan yang berlebih seperti memukul, menendang. Bahkan ketika istrinya tuh sedang hamil, dia tetap pernah melakukan usaha untuk menenggelamkan mungkin dia identik dengan gitu kali ya. Hingga akhirnya dia diceraikan. Nah, waktu setelah cerai dia cari lagi nih. Si James ini emang BTW dia emang menyukai wanita yang jauh lebih muda lah. Mungkin kasarannya kayak predator mungkin ya. Usia dia menyukai wanita usia 20 ke bawah lah, 15, 16. Dia juga pernah berpacaran dengan wanita yang masih berumur 15 tahun. Sementara si Kelly ini kan dia juga udah tomboy. Terus dia juga sukanya sama yang lebih orang tua. Secara nggak langsung kayak cocok sih sebenarnya mereka ini. Terus si orang tuanya ini juga ya mungkin di era itu di negara waktu itu juga di Inggris. Ya di Inggris seseorang yang berpacaran dengan orang yang jauh lebih tua itu kelihatannya hal yang lumrah nggak sih? Kelihatannya ya di era itu. Gitu ya. Jadi bermula setelah si Kelly dan James bertemu dan menjalin hubungan, mereka itu menjalin hubungan cukup lama dan akhirnya tibalah pada saat si Kelly berusia 16 tahun dia baru membawa si James ke rumahnya untuk bertemu keluarganya. Soalnya si Kelly ini tuh si orang tuanya emang udah tahu si Kelly berpacaran, cuma dia backstreet gitu ya. Iya, si orang tuanya tuh selama 2 tahun itu nggak pernah ketemu, nggak pernah tahu siapa si James ini. Iya. Dan mereka awalnya ngira kayak mungkin dia mahasiswa gitu, makanya mereka ya udahlah. Akhirnya si Kelly ini mempertemukan si James dengan si ibunya yaitu Margaret Bates. Ya, dan suatu saat Margaret si ibunya kembali ke rumahnya, dia kaget ketika bertemu si James dan dia mengetahui akhirnya ternyata James itu berusia 40 tahunan. Ya, mungkin saat itu dia awalnya itu mereka berdua si Kelly sama pacarnya itu bohong dulu.
Mereka mengatakan ke ibunya bahwa James ini usianya masih 32. 32 sekitar 30-an ya. Sementara si ibunya sama ayahnya itu kayak, ini kok 32 tapi kok wajahnya seperti ini. Kok beda banget, gak kayak usia 32 gitu. Dan akhirnya ternyata Margaret ini mengetahui ternyata James ini berusia 40 tahunan. Jelas lah, seorang ibu tidak mau, dan bahkan usia si James ini lebih tua 1 tahun lah kalau tidak salah dari usia ayahnya si Kelly. Ya gimana nggak khawatir kan akhirnya mereka, si orang tuanya. Ibunya tuh pada saat itu tuh merasa apa ya, dia tuh entah mempunyai ibaratnya indera keenam atau punya rasa untuk firasat untuk pengen menikam si James ini. Saat berada di dapur ingin menikam dari belakang, karena ibunya tuh udah punya firasat buruk soal anaknya bakal kenapa-napa ketika berhubungan sama si James ini. Iya, sekarang umur 14 berpasangan sama umur 40 ya. Sampai ibunya tuh kayak apa ya, ngomong dalam hati kayak ini tuh bukan pria yang aku inginkan buat putriku. Dia pantas mendapatkan yang lebih baik gitu lah. Namun si Kelly ini bersikeras. Jadi gini, orang tuanya tuh udah berusaha menasehati, membujuk si Kelly untuk kayak ini James ini kayak gak cocok loh buat kamu itu. Cuma ya mungkin karena Kelly juga di saat itu masih usia 14 tahun kan, masih mencari jati dirinya lah, jadi kayak dia kayak keras kepala gitu, kayak enggak, si James ini emang cocok buat aku. Nah si kampretnya sih nyebelinnya ini, si James ini emang awalnya dia tuh kayak mungkin step by step di awal dia tuh emang menunjukkan kayak ya kayak masih manusia normal, dia care sayang, menunjukkan cintanya pada Kelly, sehingga si Kelly juga secara nggak langsung kayak wah sebenarnya dia emang baik, kayak termanipulasi lah mungkin kasarannya ya. Iya betul. Hingga akhirnya si Kelly kan setelah 3 tahun ya, waktu dia umur 17 atau 16 ya, karena si Kelly merasa nyaman dengan si James dan merasa kayaknya mereka berdua cocok, mereka berdua tinggal bersama. Akhirnya mereka berdua ini tinggal bersama dan pisah dengan orang tuanya si Kelly di daerah Gorton. Nah meski si ibunya tuh sangat sedih ya, karena nggak bisa ketemu langsung dengan putrinya, terus was-was lah, cuman bisa ketemu lewat telepon. Cuman Kelly tuh kayak ngeyel orangnya, udah ngeyakinin ya aku tuh bisa tinggal sendiri bareng si James ini, aku yakin James bisa menjaga dia, merawat dia. Padahal si James ini dia tuh pengangguran sebenarnya. Dan dia tuh punya kerjaan, juga emosian. Dia di kalangan tetangga-tetangganya dia tuh emang orangnya tertutup. Bahkan dia sama keluarganya sendiri, sama saudara-saudaranya, dia tuh orangnya kayak tertutup banget, gak mau terbuka sama orang lain. Iya. Dan akhirnya setelah pindah inilah baru dimulai yang namanya sebuah kebenaran mengenai sosok dari James Patterson Smith. James seperti apa dan penyiksaannya terhadap si Kelly Ann Bates ini. Jadi awalnya tuh si James ini dia tuh kayak mengekang si Kelly ini untuk nggak keluar rumah, nggak bersosialisasi dengan tetangga, jadi disuruh stay aja di rumah. Posesif ya. Dan si Kelly-nya juga nurut aja sama si James. Nah ternyata cara nggak langsung perlahan-lahan disitulah baru mulai terjadi penyiksaan. Ya kekerasan yang awalnya kekerasan kecil akhirnya tiba-tiba si Kelly ini mulai tahu lah ternyata sifat James itu seperti apa, gimana emosiannya dia. Iya, beremosian gitu. Jadi kekerasannya kan mungkin awalnya kayak sekedar ya mungkin mukul, cuma mungkin jarang lah mukul dulu, cuma kok makin lama kok makin sering mukul. Akhirnya pukulan itu terjadi secara teratur. Iya, jadi secara teratur ke Kelly, bahkan sampai meninggalkan bekas lebam di wajahnya dia. Iya. Jadi saat si Kelly berkunjung ke rumah ibunya untuk mengunjungi ibunya tuh kayak ini curiga si Kelly udah banyak luka lebam di tangannya, di badannya. Cuman ya si Kelly tuh meyakinkan lagi ibunya, balik lagi kayak Kelly ini orangnya sebenarnya nyeyelan gitu loh. Nyeyelan, dan dia juga malah itu kan mengelak. Dia mengatakan enggak, ini bukan dari James kok, aku jatuh dari. Dan dia tuh dipukulin sama ini budak-budak wanita. Jadi si Kelly ini tuh masih membela si James aja, padahal dia udah jelas-jelas menerima kekerasan dari si James gitu loh. Dia berusaha meyakinkan orang tuanya bahwa si James ini masih baik, masih orang yang baik buat dia. Dia tuh mungkin cinta mati kali ya sama si James itu, jadi antara cinta mati atau enggak si James bisa memanipulasi pikiran dia mungkin. Atau mungkin si Kelly ini kena ancaman si James untuk tidak melaporkan ke orang tuanya. Mungkin. Terus kan itu kan hingga akhirnya tuh orang tuanya tuh mulai benar-benar khawatir, karena kalau nggak salah itu waktu
hari perayaan ulang tahun pernikahannya orang tuanya, kan si Kelly ini kan biasanya tuh kan kayak ngasih ngirim, oh enggak, sebelumnya itu apa, si Kelly juga bilang bahwa dia tuh masih aktif kerja, dia kan kayak kayak apa sih, kerja sampingan Jadi, gitu. kerja sampingan jadi pengasuh ya. Selain pengasuh kerja di mana gitu, cuma ternyata dia tuh waktu sama James dia tuh udah berhenti bekerja, jadi bener-bener disuruh stay di rumah aja. Karena si posisinya James ini Iya. dia nggak boleh kerja, nggak boleh apapun, jadi harus di rumah. Nah, waktu ulang tahunnya orang tuanya si Kelly ini kan biasanya kayak kirim surat kayak ucapan selamat atau apa. Nah, cuma si orang tuanya ini emang dapat surat, tapi suratnya ini tuh yang nulis itu James. Si James ternyata. Nah, di situ mereka kok mulai curiga. Terus si orang tua Kelly juga setiap kali menelpon itu kok mesti yang angkat James gitu loh. Ya di situ dia mulai curiga. Si orang tuanya ini bahkan menyuruh kakaknya si Kelly untuk memeriksa, namun ya seperti orang tuanya, waktu kakaknya berkunjung tetap aja si Smith ini kayak menahan gitu. Iya, menahan ketemu si Kelly ya. Kayak pas kakaknya datang, si Smith mengatakan, oh si Kelly sedang keluar, sedang itu. Dan tetangganya juga cuma bisa ngeliat Kelly di jendela doang sih gitu. Emang si James ini kayak apa ya? Kayak nggak pengen, ibarat kayak Kelly ini kayak mainannya, dan mainannya nggak pengen disentuh sama jadi yang lain lah. Akhirnya dari rentetan kejadian kekerasan James Yang dilakukan ke Kelly terungkap. Dan sebelumnya kan James ini sudah banyak kekerasan ke wanita-wanita lain, dan itu terjadi juga terhadap Kelly. Dan akhirnya kekerasan pun dimulai. Kelly mulai menerima kekerasan fisik. Mulai dari kakinya ditusuk-tusuk, dengan sekujur badannya ditusuk dengan garpu, dengan gunting, dengan pisau. Terus yang lebih kejamnya lagi, mukanya itu hancur parah. Si James ini itu apa namanya? Jadi gini, Kelly itu diikat di kursi, terus rambutnya bahkan diiketin di bawahnya radiator, dan dia ini benar-benar nggak dikasih makan sama James. Bahkan waktu si polisi menemukan mayatnya Kelly itu beratnya cuma sekitar 20 kilo. Lu bayangin lu. Kemungkinan katanya ahli penyiksaan itu terjadi sekitar 4 mingguan ya. Jadi selama 4 minggu itu Kelly nggak merasakan makan. Dia cuma disiksa terus. Dan apa, ini menarik ya Pak, kan si ahli patologis, jadi dia itu kayak memeriksa mayatnya, dia itu mengatakan bahwa baru pertama kali ini dia menemukan mayat dengan kekerasan separah itu. Soalnya waktu diperiksa ternyata itu ada 150 luka di sekujur tubuhnya. Dan apa yang paling parah banget itu bola matanya Kelly itu dicongkel. Jadi kira-kira 4 hari sebelum Kelly dinyatakan meninggal itu matanya itu dicongkel oleh James, dan lebih kejam lagi dicongkel langsung pakai tangannya sendiri, kosong. Lubang matanya ditusuk gitu dengan pisau. Jadi salah satu contoh kekerasannya itu adalah hidungnya itu dimutilasi, dipotong, telinganya hilang. Mutilasinya itu hidung, telinga, mulut, kemaluannya. Terus matanya dicongkel. Dan si Kelly juga dipukul pakai besi panas. Iya, betul, dia dipukul dengan besi panas, ditikam di sekujur tubuhnya itu, dan punggung dan pahanya itu disiram oleh air panas. Jadi, sekarang bayangin aja loh, kayak gitu selama 4 minggu disiksa, nggak dikasih makan, dan Kelly ini bisa bertahan hidup gitu loh. Itu ibarat apa ya? Gimana sakitnya, mungkin neraka dunia bisa diibaratkan gitu. Itu kan ibarat kayak astaga, mending lebih baik aku mati aja lah daripada disiksa terus. Tapi nggak bisa mati karena Kelly seakan-akan ditahan untuk mati gitu, kayak apa ya? Gitu loh. Kamu emang nggak mati tapi kamu setiap hari bakal disiksa kan, jadi mending mati kan. Mungkin kesabaran James akhirnya memuncak, entah penyebabnya apa, akhirnya Kelly ditenggelamkan kepalanya di bathtub, kamar mandi lah ya. Sampai dan jadi Kelly meninggalnya karena kehabisan nafas, bukan karena luka dan sakit di sekujur tubuhnya, bisa dibilang seperti itu. Masih bisa bertahan soalnya waktu luka itu. Ya itu kan akhirnya si Kelly mati, dan si James langsung lapor ke kepolisian. Awal si James ini melapor ke polisi kalau dia itu tidak sengaja membunuh pacarnya karena jadi ada masalah si James mengatakan kepada polisi bahwa awalnya mereka itu melakukan apa ya, ada cekcok lah, pertengkaran kecil, akhirnya kebawa emosi si James, mengalami. Seakan-akan James itu mengolah cerita itu tuh kecelakaan sebenarnya, biar bisa meringankan hukuman si James. Dia kayak berusaha
mengelak lah. Ya, tapi semua karangan James itu tersangkalkan dengan kondisi jasadnya si Kelly yang penuh luka itu, yang Penuh luka dan 150 tusukan, banyak jejak darah katanya di banyak jejak ruangan-ruangan. darah di ruangan rumahnya mereka, dan akhirnya investigasi dilanjutkan dong, dan kayak ahli patologi memeriksa jasad Kelly, dan Si nyebelinnya tuh apa ya? akhirnya Waktu James ditangkap dan disidangkan. sidang James. Dia itu ngeklaim bahwa bahwa dia itu nggak membunuh Kelly. Bahkan dia ngeklaim bahwa Kelly ini emang punya masalah mental, suka menyakiti dirinya sendiri. Menyakiti dirinya sendiri dan menghina James, jadi membuat James tuh melakukan Emosi. kekerasan Jadi pada Kelly gitu. si James bilang bahwa Kelly ini suka mengolok-olok tentang kematian ayahnya James. Iya. Dan juga si Kelly juga suka menyuruh James buat menyakiti dirinya sendiri. Jadi kayak apa ya? James berusaha Iya, menutupi kesalahannya, Ya, lah, menyangkal. Jadi seolah-olah biar hukumannya diringankan oleh pengadilan. dia kayak nggak mau dianggap sebagai pelaku lah. Tapi ya semua itu ya Sekarang terbukti karena jaksa-jaksa dan ininya tuh pada ini. iya, jaksa-jaksa, pada trauma, juri-juri waktu ditunjukkan foto jasadnya si Kelly itu mereka trauma semua, Pak. Iya. Sekarang apa ya, Fer? Karena fotonya tuh mengenaskan. Jujur, teman-teman gue udah lihat fotonya, jadi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Dulu jadi mungkin buat teman-teman yang mau lihat bisa coba cari di Reddit mungkin ya. Cuman harus pakai VPN. Cuman nggak tahu, mungkin fotonya udah susah buat dicari sekarang. Dulu gue melihat itu kondisinya mengenaskan banget sumpah. Hidup namun nggak punya hidung, nggak punya telinga, Hidungnya hilang, mutilasi, bola mata punya udah mata. bolong. Ya itu akhirnya dia ditangkap, dia dinyatakan bersalah sama pihak Bersalah, dan kepolisian. akhirnya divonis lah si James ini. Dan yang disayangkan itu hukumannya cuman 20 kalau nggak salah 20 tahun Cuman penjara. ada beberapa kabar yang bilang entah dia Beberapa seumur sumber hidup. mengatakan dia seumur hidup. Cuman katanya sih yang kita tahu yang valid sebenarnya 20 tahun sih, yang emang terbukti. Ada yang bilang 25 tahun atau 20 tahun gitu. Cuman kan itu sangat disayangkan, itu cuman dihukum 20 tahun dengan Harusnya kekerasan dan seumur tindakan hidup yang saya sangat- menurut gue. Iya. Seumur hidup atau enggak hukuman mati. Jadi itulah kasus dari James Patterson Smith, Yang bisa Kelly Kelly Bates. itu pacaran sendiri. Sebenarnya kalau kita lihat secara menyeluruh dari kasus ini, Kelly juga apa ya, punya Bisa dibilang ya punya salah sih, Iya. karena ya dia tuh terlalu, ya emang sih dia 14 tahun, cuma iya. dia 14 tahun dan dia juga emang punya apa namanya, kesukaan pria terhadap yang- orang yang lebih tua. Cuma ya kalau kamu disukai oleh pria berumur 42 tahun bahkan lebih tua dari bapak kamu sendiri gitu. dan punya histori kayak Kekerasan, kekerasan sih, maksudnya kamu kayak secara nggak langsung kayak harusnya sadar. masuk ke kandang harimau sih. Iya. Dan ibunya tuh udah ngingetin, Iya, udah dari awal ngingetin. ketemu, bahkan kayak Kelly kamu tuh pantas mendapatkan lebih baik daripada James. Tapi ya Kelly tetap pada pendiriannya gitu loh, karena Keras kepala keras sih. kepala, dia tetap yakin sama James. Dan akhirnya Kelly jadi pesan-pesan yang bisa diambil ya itulah. Jadi kita tuh ada benernya juga mungkin kata orang tua, kalau misalkan orang tua tuh punya gambaran tentang jodoh kita tuh gimana yang baik buat kita gitu. Mungkin pesannya tuh di situ gitu loh. Jangan terlalu keras kepala sih, dalam artian ya keras kepala boleh, cuma bukan berarti kita menutup harus, ya. semua saran dari orang tua, dari nasihat-nasihat dari orang tua gitu, enggak sih. Jadi ya lebih berhati-hati ya dalam Hati-hati buat kalian cari pasangan, jangan sampai terulang lagi lah kasus. ini apa, jangan Kelly. cepat menilai orang lah dalam arti. Iya. Semakin cepat kita nilai orang kan semakin cepat pula kita bakal dikhianati sih. Ya itu mungkin sekian dari episode kali ini kali ya, Fer. Ya, tentang Kelly Nah, Bates. Bates cukup sadis sih sebenarnya. Sadis banget sih menurut gua. Iya sih, bener-bener dari luka-lukanya. Ya itu sekian dari kami, dan bagi penonton jangan lupa kalau yang tertarik like dan subscribe. Kalau mungkin ada saran buat cerita selanjutnya atau gimana, mungkin bisa dikasih saran ke kita Di kolom komentar gitu. Oke. Bye.